Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni Dekezer. Saya Don Bosco Selain. Dan kami berdua juga Bang Don tidak lupa mengucapkan terima kasih. Pemirsa kita ini menyaksikan bukan cuma melalui layar Nusantara TV, tapi juga banyak yang menyaksikan melalui channel YouTube di Lebih banyak Nusantara TV. Iya, makanya jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan silahkan kalau ada komentar atau pertanyaan terkait dengan topik diskusi kita episode kali ini, tuliskan di kolom chat, kolom komen ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada hal-hal yang bisa dijawab oleh redaksi atau kita teruskan ke Pak Sudirman, biar Pak Sudirman yang menjawab langsung. Tapi saya Bang Don tadi tertarik dengan statementnya Pak Dirman soal personifikasi kekuasaan ya. Pak Dirman, kita tahu bahwa sekarang ini kan kepemimpinan nasional sedang kuat-kuatnya. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah ini karena kekuatan kepemimpinan nasional kita sehingga ada upaya untuk penegakan hukum, atau memang ini melekat karena kekuatan realitas politiknya memang Presiden sangat kuat sekarang dan itu melemahkan sistem penegakan hukum kita? Komentar Anda? Ya, personalisasi itu lebih kepada sejenis penyimpangan ya. Karena harusnya kan yang menjaga proses itu kan eksekutif ya punya tugas, legislatif punya tugas, yudikatif punya tugas itu. Tidak boleh saling mengintervensi. Tapi yang saya maksud, kekhawatiran saya adalah kalau yang mengcraft perjalanan dari masing-masing institusi itu pribadi gitu. Pribadi yang sebenarnya tidak punya kewenangan, tapi karena dibiarkan atau dianggap bisa menyelesaikan masalah, itu yang menurut saya berbahaya. Nah, sebagai presiden kita tahu, karena kan beliau basis politiknya terpilih dengan mayoritas sekali jalan kan, itu satu bekal yang kuat lah. Tapi kemudian juga tinggal PDIP saja sama barangkali PKS sudah bergabung kan, tinggal PDIP saja sebenarnya partai yang ada anunya di parlemen. Nasdem juga masih. Nasdem mengatakan tidak oposisi, tapi juga tidak bergabung sama pemerintah gitu. Jadi sebetulnya secara politik di Senayan juga sangat kuat pemerintah sekarang gitu. Nah, yang harus dijaga adalah jangan sampai pemerintah berjalan tanpa kontrol. Nah, kalau tanpa kontrol, tadi perimbangan antara tiga cabang kekuasaan itu tidak akan terjadi gitu. Apalagi tanpa kontrol kemudian diwarnai dengan praktek-praktek personal tadi. Ini kan menjadi obrolan di warung kopi. Mungkin sekarang belum terasa, tapi dampaknya nanti terasa pada mungkin 1-2 tahun yang akan datang gitu. Atau setelah lihat ujung dari kasusnya seperti apa. Seperti itu. Jadi sepanjang keseimbangan itu terjaga, kemudian di-guide oleh civil society, oleh media segala macam, harusnya kita punya harapan. Kenapa? Presiden kita ini bukan saja dari background keluarga, tapi juga dari perjalanan berjuangnya kan luar biasa tuh. 3 kali bertarung, bahkan 4 kali termasuk konvensi 2003. Kalau kemudian sekarang mendapat kesempatan dan sebagai presiden yang terus-menerus bertarung, pasti kan dia punya punya rencana. Kalau duduk mau apa gitu. Nah, ketika sekarang diberi mandat oleh rakyat, bukan saja punya rencana lama dan sudah matang. Terus-menerus diulang pada waktu kampanye kan. Jadi kalau saja itu semua dikerjakan, harusnya sih kita optimis. Artinya perubahan akan terjadi. Cuman kita memaklumi pada masa-masa sekarang ini barangkali semua masih dalam transisi kan. Jadi orang punya harapan satu titik presiden akan menata timnya yang isinya orang-orang yang sejalan dengan apa yang beliau rencanakan, yang menjadi visi dia. Itu boleh nggak kalau ada ketakutan seperti ini, Pak Sudirman, bahwa presiden sebenarnya berusaha untuk menuntaskan kasus ini untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan orang-orang seperti Riza Khalid misalnya, yang mungkin akan bisa, maafkan pilihan diksi saya, dipelihara untuk serial berikutnya begitu? Selalu ya pertalian, ketika sistem tidak transparan, itu pertalian antara pemain-pemain bisnis yang sangat kuat dengan politik itu selalu ada peluangnya itu, dan kita tidak bisa a priori mengatakan tidak mungkin terjadi, tapi juga tidak boleh lengah untuk membuka kemungkinan itu terjadi. Jadi istilahnya itu kalau auditor itu ada professional skepticism, skeptis tapi didasari pada pertimbangan profesional gitu. Jadi harus ada data, kita nggak boleh
suudzon. Tapi kalau ada tanda-tanda kita mesti siap-siap untuk mengingatkan. Ya, karena kan dalam politik itu kan nggak ada teman abadi, Betul. nggak ada lawan abadi juga. Betul. Yang ada. Iya, yang Tapi ada kan Pak kepentingan Prabowo bersama. sudah declare Iya. kejar koruptor sampai ke Antartika. Iya itu dengan maaf saya sering bercanda begini. Sebelum sampai ke Antartika, kita kejar koruptor antar kita. Masalahnya kalau ke Antartika Itu sangat menarik itu, Pak. Sebelum sampai ke Antartika, kejar koruptor. Antar kita. masalahnya gini Bang Don. Karena itu ada di tetangga Ada di kita, jaringan, ya, nggak jauh-jauh ya. Cuma persoalannya untuk ke Antartika itu apakah transit di Malaysia dulu apa enggak? Keyakinan Anda Itu saya nggak jawab, tapi gini ya. Orang-orang seperti Riza Khalid itu jurusnya tidak tunggal. Kemudian home-nya juga, rumahnya juga tidak tunggal. Jadi saya bisa mengerti kalau dia punya jaringan di Malaysia. Masuk jaringan kekuasaan di sini. Betul. Dan kan ini survive dari periode ke periode terus menerus kan. Pasti punya cara. Nah, makanya sekarang Pasti punya cara dan pasti punya uang kan. makanya sekarang tinggal si pemimpin kembali ya, pemimpin kita mau apa? Kalau mau menyelesaikan dari so many ways. Mas, senior saya nikahin anaknya beberapa tahun lalu ketika Riza Khalid dinyatakan buron di sebuah gereja nih. Iya. Ada Riza Khalid di situ. Iya. Itu sama tadi seperti kita bicara, oh Petral dibubarkan, ada kasus saham apa? Pembelian saham, ada di VIP di sono pada saat itu. Tapi kalau dari kacamata jurnalisme Bang Don, kekuatan itu pasti ada batasnya kan. Tapi sekuat apa sih kalau Bang Don melihat seorang Riza itu dia bisa punya banyak cara atau senjata untuk bertahan dari periode ke periode? Sekali lagi ya, saya mengikuti beliau napasnya pada tahun 2015-16 itu. Dan under pressure untuk urus papatika saham maupun urus soal Petral gitu. Dan itu kan kita bisa bayangkan beliau pasti juga menanyakan ke presiden kan seperti apa keputusannya. Tapi beliau sudah menjalankan semua itikat, semua aktivitas yang sejalan dengan itikat yang menurut saya itikat baik dari seorang Sudirman Said sebagai Menteri SDM untuk menyelesaikan kasus-kasus ini gitu. Tapi kemudian kan dia yang terpental. Betul. Lalu kemudian tadi beliau bercerita tentang ini kan siklusnya 5 tahunan. Ini memang on off. 5 tahunan itu jangan-jangan munculnya sekian, tetapi sebetulnya sepanjang 5 tahun itu dia ada di belakang layar, gitu. Tidak pernah benar-benar mati. Iya. Saya nggak tahu gimana modusnya gitu gimana, Mas Dirman? Coba bayangkan gini ya. Saya kan 23 bulan di Kementerian SDM. Bertemu pertama kali itu setengah pembicaraan adalah bagaimana mengatasi mafia. Iya. Itu sebelum dilantik jadi menteri. Kemudian tindakan-tindakan saya itu tentu saja juga menyelesaikan banyak hal, tapi antara lain itu juga. Tapi begitu suasana memuncak, saya sempat dimarahi gitu ya. Padahal saya menjalankan tugas dia gitu. Iya. Ada kolega saya yang di media kencang sekali menyerang saya gitu. Ada juga usaha-usaha itu menyetop, sampai ada usaha-usaha memberikan satu warning, jangan kencang-kencang. Sampai akhirnya tadi memilihnya adalah yang menertibkan justru ditertibkan gitu. Itu betul. Itu benar. Jadi betapa cepat Dianggap duri dalam daging. ya, betapa cepat siklus itu proses itu pendulum itu bergeser gitu. Jadi kalau sekarang kita boleh bertanya begitu ya, atau menduga-duga, jangan untuk kemungkinan bahwa kekuatan mereka itu bisa mempengaruhi kiri kanan, sehingga kemudian istilahnya itu watering down, menetralisir apa-apa yang sudah diupayakan. Nah, kita kan juga tahu di antara seluruh institusi publik ada 3 yang paling tidak dipercaya kan, nomor 1 partai, nomor 2 parlemen, nomor 3 aparat penegak hukum. Betul. Nah itu menurut saya PR besar. Makanya banyak yang mengatakan sebetulnya menumbuhkan 8% itu gampang. Kalau nggak ngapa-ngapain kita dapat 5% lah. Tapi beresan hukum, beresan korupsi itu bisa lompat. Dan harusnya ini menjadi insentif dari Pak Prabowo untuk ini kan salah satu simbol saja dari penegakan hukum. Kalau yang
yang gede itu bisa diselesaikan, apalagi yang kecil-kecil kan gitu.